Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sumiati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tak lupa saya memperkenalkan Bapak fasilitator kami, yaitu Bapak Agus Siswanto, dan Bapak pengajar praktek kami, yaitu Bapak Iksan Yaini. Mereka yang selalu membimbing kami dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Selamat menyaksikan. Untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.
Ya toh. Alhamdulillah Bapak, saya dan keluarga juga sehat semua. Alhamdulillah. Wonten apa nih kok? Kemarin ada apa? Kebetulan begini Bapak, saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan pada Bapak? Boleh, tapi jangan yang sulit-sulit ya Bu ya. Jadi begini Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SDN Purong 3 ini, apakah ada suatu masalah yang itu menjadi dilema? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakan dan bagaimana cara penyelesaiannya? Masalah atau dilema yang ada di Purong 3 kan kadang tidak banyak masalah, tapi mungkin di saya belum di Purong 3 mungkin. Di mana tuh Bapak SD Bapak? Misalnya ada di SD Negeri Kunden 1. Boleh diceritakan Bapak? Di SD Kunden 1 itu dulu ada permasalahan karena saya waktu jadi guru itu kan di SD Negeri Bulu 3 yang relatif untuk kecamatan Bulu itu kan lingkungan kotanya Bulu gitu. Nah setelah ada di Kunden 1 kan itu agak ke dalam sehingga karakter untuk perilaku siswa untuk belajar itu jauh, sehingga ini perlu membangun karakter siswa. Kalau dalam bahasanya bujai kadang pentalin. Nah untuk membangun karakter itu ini saya tekankan pada gurunya dulu, yaitu masalah kedisiplinan, terutama kedisiplinan datang. Dan untuk membentuk karakter yang sangat baik itu kalau menurut pendapat saya itu adalah dengan tuntunan agama. Sehingga di Kunden 1 dulu yang dulu belum ada sholat jamaah, nah, saya adakan untuk sholat jamaah di masjid yang ada di berdekatan sekali dengan Kunden 1. Dan alhamdulillah itu berjalan sekitar 3 bulan. Itu karakter siswa itu sudah kelihatan terbentuk, sehingga untuk pembelajaran yang lainnya itu pun juga akan menjadi situasi yang lebih baik, gitu Bu. Jadi itu kalau di Kunden 1. Mungkin perlu pertanyaan lagi, monggo. Itu kalau berarti kan itu karena ada masalahnya tadi anak-anak penaritan ya kasarannya, Ya, karena ada di pedalaman ya. Kemudian Bapak itu menyelesaikan masalah dengan mengadakan kegiatan keagamaan ya, ada sholat jamaah. Itu dalam pengambilan keputusan itu Bapak bagaimana caranya mengambil keputusan untuk mengadakan kegiatan keagamaan? Ya kita musyawarahkan dengan keluarga, dengan guru semuanya. Guru kelas itu sangat penting. Jadi di sini tidak tergantung pada guru agama. Jadi meskipun guru kelas juga harus mempunyai karakter keagamaan yang baik. Dan alhamdulillah dulu guru-guru Kunden 1 itu ya memang semuanya itu mendukung dan memang semuanya juga menjalankan agamanya dengan baik. Jadi gini ya Pak ya, dalam pengambilan putusan itu dilakukan secara bermusyawarah, kemudian ada kolaborasi kerjasama antara kepala sekolah, guru dan warga sekolah untuk mewujudkan keadaan SD itu menjadi lebih agamis ya Pak ya? Lebih agamis, lebih berkarakter gitu. Ya. Kalau udah karakter itu kan nanti akan terbentuk apa itu? Ada terbentuk efek-efek
kelanjutannya atau yang baik. Jadi kalau bahasa dalam bahasa Jawa corong kudu itu yang penting kelakuannya itu baik. Kelakuannya baik dulu, kemudian karakter bisa terbentuk dengan mudah ya Pak ya. Ya, betul. Nah kalau di Puron 3 juga ada masalah. Oke, apa Bapak di Puron 3 sebagai kepala sekolah di SDN Puron 3 sekarang? Ada masalah. Dulu kan ada rekan guru kita Ya. yang kecelakaan. Oh iya ya. Ya, bahkan rawat inap di rumah sakit sampai 1 bulan. Itu guru kelas atau guru mapel Pak? Guru kelas. Oh, Nah seperti ini, kalau kita menurut aturan kan sertifikasi dicabut itu. ya kalau nggak 1 bulan ngajar tidak dalam sebulan. masuk. Iya Bapak. Nah, itu kan ada dilema kan antara peraturan dengan sosial kemanusiaan. Nah, Antara peraturan dan kasihan ya Pak ya. ya mungkin gitu istilahnya. Sehingga permasalahan ini jangan sampai mencuat ke dinas. Mereka itu, beliaunya itu juga baru Masih punya kecelakaan, keluarga, ya? masih punya keluarga. Kalau nggak sampai sertifikasinya hilang kan kasihan, apalagi di rumah sakit butuh biaya sangat banyak. Nah seperti itu kita juga harus bisa menyikapi dengan bijak, sehingga ya tetap menerima sertifikasi, juga yang sakit itu juga tenang di rumah sakit, dan akhirnya kan cuma setelah sakit sekitar 1 bulan kan tersebut juga cepat dengan dukungan teman-teman semua. Nah itu masalah yang 3. Sebenarnya masalah itu banyak lah. Mau bangun tidur itu mesti ada masalah, sampai tidur lagi itu ada masalah. Sehingga kalau diceritakan banyak sekali. Banyak sekali ya Pak. Tapi intinya itu ya, berarti itu jenengan itu ada di Puron 3 itu ada guru yang kecelakaan, selama sebulan itu tidak bisa mengajar, tapi demi rasa kemanusiaan kemudian beliau tetap bisa mendapatkan sertifikasi gitu ya Pak. Ya itu. Kalau dipandang dari aturan, nyalai aturan. Tapi kalau dipandang dari kemanusiaan, kan juga manusiawi. Kan? Jadi semuanya itu tidak harus saklek atau menurut aturan dengan garis keras itu. Berarti gini aja Pak, sudah cukup untuk pertanyaan saya kali ini. Ternyata saya banyak mendapatkan petuah-petuah berharga dari Bapak yang akan saya nanti kembangkan di mungkin suatu saat nanti ya, saya akan memimpin di sekolah lain. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, atas jawabannya, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya Bu. Iya Bapak. Semangat. Iya jenengan nggih Pak, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jun. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat juga. Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Saya perlu menginfo saya tanya atau kita bersama. Begini Bapak, kebetulan saya itu mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak untuk wawancara ke beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan pada Bapak? Silahkan, bisa saya jawab. Sudah Pak. Jadi begini Bapak, selama Bapak itu menjadi kepala sekolah di SDN Gedung Sono 3, kemudian juga mengampu di jadi PLT di SDN Gedung Sono 2, adakah suatu masalah yang membuat masalah itu menjadikan suatu itu menjadi dilema? Kalau ada, bisakah Bapak bercerita? Kalau
masalah itu banyak. Karena hidup kita itu tidak lepas dari masalah. Tapi karena kita tidak boleh meninggal masalah, tapi kita cari solusinya. Oke, Bu Sumianti, kalau begitu ada satu unek-unek ya, termasuk unek-unek saya. Kalau dikatakan masalah ya masalah, kalau tidak ya itu unek saya, kata saya. Salah satunya adalah ini Bu Sumianti, yang sering terjadi di kelas saya, itu kurang disiplinnya. Contohnya gimana Pak? Contohnya gini, di SD saya itu kan ada guru yang senior, ada guru yang muda, ada juga guru yang PNS dan non PNS. Nah ini justru kebalikan. Kalau di SD saya itu justru guru yang senior dan PNS itu yang rajin, lebih rajin daripada guru yang non PNS dan masih muda. Itu termasuk masalah bagi saya, karena itu masalah kedisiplinan, masuk dan pulang jam kerja. Itu sebenarnya salah satunya. Terus bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Cara memecahkan masalah untuk guru-guru yang pulangnya tidak tertib, apalagi mereka kan masih muda-muda ya Mas. Bagaimana cara memecahkan masalah itu? Itu dilema saya Mbak, mengapa ya kok terjadi itu yang muda, yang berkarya, itu kok malah kenyataannya itu ada di diri saya sendiri. Itu saya pernah mencoba, saya membuat suatu solusi. Yang pertama pasti harus dari dalam proses sendiri. Saya pastikan saya itu memberi contoh, karena kita sebagai pemimpin pembelajaran pada sekolah, manajer, kita harus memberi contoh kepada mereka bahwa kita disiplin, apalagi masalah jam kerja masuk dan keluar. Dan saya sudah memberi contoh masuk pagi, bahkan sebelum jam 7 itu justru saya yang paling pertama datang. Bilalah di saya itu nggak ada penjaganya, nggak ada. Jadi saya yang buka pintu, saya yang buka gerbang, saya yang menyiapkan peran-peran itu. Nah, alhamdulillah dalam jangka waktu yang tak lama, itu tadi guru yang senior itu malah punya istilahnya apa ya? Gagasan, punya istilahnya manut. Oh, dirosok. Dia mengikuti saya. begitu gitu ya. Alhamdulillah terjadi, tetapi itu yang muda-muda malah sampai sekarang masih istilahnya saya sama itu kurang mengikut meneladani apa yang telah saya contohkan ke mereka. Nah, itu solusi yang pertama saya itu. Yang kedua, memang saya nggak langsung ekstrim, dikatakan ekstrim. Kalau dengan ekstrim nanti malah nggak nyampe ke mereka. Yang kedua, saya membuat program, yaitu karena ada motifnya saya, nggak ada penjaga, maka kita yang bertanggung jawab. Hanya memberi dalam forum yang itu resmi, jadi rapat sekolah, saya mengatakan program saya adalah menjaga keharmonisan sekolah dalam rangka ada perhatian dari orang tua siswa, karena kalau dipandang berangkatnya siang terus nanti otomatis image dari masyarakat sangat buruk. Maka saya mengadakan program untuk piket pagi. Itu harus guru yang pertama datang ke sekolah, karena kita yang dihadapi bukan makhluk mati, tapi makhluk hidup yang dinamis sana kemari. Kalau ada apa-apa nanti kita lah yang tanggung jawab. Terus untuk piket pagi itu hanya untuk guru yang PNS dan senior yang tua-tua tadi yang tertib, atau guru-guru yang muda yang itu katanya tadi tidak tertib itu juga diikutkan terlibat dalam program itu? Ya bagus, banyak bagus ya. Ya. Awalnya saya ingin gagasan ya seperti orang biasanya, tapi saya sampaikan lagi ke mereka bagaimana program ini bisa berjalan. Nah alhamdulillah ya
ya, dengan dan sedikit kita memberi penjelasan kepada mereka bahwa kedudukan kita sama, tanggung jawab kita sama, walaupun bentuk status dan penghargaan berbeda, tapi tanggung jawab dalam pendidikan itu sama. Insya Allah saya beri penjelasan seperti itu, alhamdulillah mereka sedikit masuk dan membuat keputusan bersama. Oke, ikut bersama-sama dalam program ini. Berarti mereka yang membuat jadwal, mereka yang mengatur sendiri, dan semua terlibat, termasuk yang non PNS, termasuk yang BB itu. Berarti tadi cara penyusunan masalah yang ada di SD Bapak tadi itu ya, yang pertama Bapak menjadikan teladan yang diteladani oleh guru, terutama guru-guru yang muda tadi, juga diteladani oleh para murid. Kemudian yang kedua, panjenengan membuat program tiket pagi, dan ternyata malah guru-guru yang muda tadi itu yang malah memberi andil besar ya. Mereka yang membuat program, mereka yang melaksanakan, jadi alhamdulillah akhirnya mereka bisa menjadi disiplin ya Pak. Bisa, alhamdulillah. Walaupun memang tingkat keberhasilan nggak bisa 100%, ya wajar Mbak ya. Dan siang dan pagi, yang penting kita bisa berkoordinasi. Sudah berjalan lebih baik daripada yang kemarin. Iya. Terima kasih ya Pak atas waktunya yang mengikuti kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Salam guru hebat. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.